Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum saya dari pertemuan 1 hingga pertemuan keempat. Pengertian teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai guna pasti juga memiliki nilai penukaran. Teori keunggulan komparatif yang pertama itu merkantilisme. Teori merkantilisme adalah paham yang mengajarkan bahwa kemakmuran perekonomian suatu negara dengan memaksimalkan surplus perdagangan. Prinsip teori merkantilisme mencari logam mulia sebanyak-banyaknya, menggunakan neraca perdagangan aktif, monopoli perdagangan, memperluas penjajahan dan membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Menurut teori Adam Smith mengungkapkan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Selanjutnya, menurut teori David Ricardo adalah negara akan mengekspor barang-barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan relatif lebih efisien dan mengimpor barang-barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan relatif kurang efisien. Dan menurut teori yang berdasar dari teori David Ricardo, yang pertama, dua negara dan dua komoditi, perdagangan bebas, tenaga kerja bebas bergerak dengan sempurna dalam suatu negara, akan tetapi tidak bebas bergerak secara internasional. Biaya produksi tetap, biaya transportasi nol, tidak adanya perubahan teknologi, teori nilai tenaga kerja, pasar persaingan sempurna. Teori potret menyatakan bahwa kenaikan pada standar kesejahteraan di tingkat negara tergantung pada kepastian perusahaan di negara tersebut untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi dan meningkatkan produktivitas seiring waktu. Faktor yang mempengaruhi keunggulan komparatif dalam suatu negara antara lain adalah faktor kondisi, faktor permintaan, industri pendukung dan terkait, strategi perusahaan dan struktur persaingan. Teori modern dalam perdagangan internasional. Teori proporsi faktor. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga menyebabkan perbedaan harga yang dihasilkan. Keunggulan komparatif antara lain, faktor endowment adalah kepemilikan berbagai faktor produksi suatu negara. Faktor intensity adalah teknologi yang dipakai dalam proses produksi. Kesamaan harga faktor produksi. Harga pokok produksi di berbagai negara sama disebabkan oleh perdagangan bebas. Berdasarkan faktor produktivitas Hacker Olin, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Dan sebaliknya, apabila barang Y di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap kapital atau mesin juga ikut berkurang. Hal ini akan cenderung menurun upah dan menaikkan harga daripada kapital. Teori kemungkinan produksi dan indiferensi. Menurut Dr. Suharno, sifat-sifat kurva indiferen sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak kurva indiferen U1, U2, dan U3 dan sebagainya. Susunan kurva indiferen terjadi peta indiferen. Kurva indiferen yang letaknya lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi juga. Kurva indiferen mempunyai arah negatif. Dua kurva indiferen tidak berpotongan sesuai dengan sifat ketiga kurva. Indiferen mencekung terhadap titik O. Kemiringan kurva indiferen menunjukkan laju substansi marginal. Over kurva. Teori over kurva itu digunakan oleh dua ekonom Inggris yang bernama Marshall dan Edward, yang menggambarkan sebagian kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Teori perdagangan internasional bagian 1. Kurva atas kemungkinan produksi ketika biaya meningkat. Menurut Marshall Piego, adalah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menukar sejumlah barang produksi dengan sejumlah barang impor pada berbagai kemungkinan.
tingkat transformasi marginal adalah jumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan oleh untuk membuat atau mencapai suatu unit barang yang lain. Ini adalah jumlah unit barang Y akan hilang untuk menghasilkan unit tambahan barang X sambil menjaga faktor produksi dan teknologi tetap konstan. Kurva indifferent masyarakat. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan memanfaatkan atau kepuasan yang sama. Teori perdagangan internasional bagian 2. Landasan dan keuntungan dari perdagangan dengan peningkatan biaya. Perbedaan harga komoditas relatif antara dua negara mencerminkan keunggulan komparatif yang dimiliki dan akan membentuk landasan untuk perdagangan yang saling menguntungkan melalui spesialisasi terhadap komoditas dengan keunggulan komparatif yang tinggi. Harga komoditas equilibrium relatif dengan perdagangan. Harga ini adalah harga relatif yang sama di kedua negara di mana perdagangan terjadi secara seimbang pada jumlah yang ingin diimpor dan diekspor. Perbedaan berdasarkan selera. Perbedaan selera antar negara menjadi salah satu landasan pula untuk perdagangan yang saling menguntungkan. Perbedaan selera ini akan menimbulkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Dengan demikian, suatu negara akan lebih memfokuskan diri pada komoditas dengan keunggulan komparatifnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan apabila ada sedikit kekurangan dalam presentasikan, mohon maafkan, dan juga banyak kekurangan dalam menjelaskan, mohon juga dimaafkan. Sekian, terima kasih.